Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi Abdul Majid Hanafi. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Jakarta, eh, dari jurusan Sistem Informasi. Kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan tugas dua dari jaringan komputer. Sebelumnya mohon maaf karena ada masalah di dalam kamera saya, jadi saya tidak bisa menyantumkan wajah saya. Jadi kita akan melihat dari screen record. Di sini di tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer kita diminta untuk menjelaskan beberapa materi yang itu ini merupakan komen-komen dari komen komen promnya atau bisa dibilang CMD-nya Windows yang dimana kita ada CD, CLS dan segala macam dan lain-lain. Oke, ini kita bisa lihat di sini lah. Nanti kita coba praktekkan satu-satu. Oke. Nah, yang pertama kita bisa coba CD. CD ini adalah CD itu untuk melihat perpindahan direktori atau folder yang aktif. Jadi, semisal teman-teman eh, sebelum kita sebelum saya praktekkan untuk CD, di sini kita ada CLS kan. CLS ini fungsinya untuk em, menjelaskan atau membersihkan layar command prompt. Atau bisa dibilang kalau di Linux itu lebih ke clear. Jadi ketika teman-teman sudah bisa eh, melakukan akses directory pada Windows melalui command prompt, maka teman-teman bisa eh, melakukan CLS untuk membersihkan. Nah, seperti ini. Jadi penjelasannya ketika teman-teman melakukan CLS seperti ini, dia akan menjelaskan CLS itu seperti apa sih, fungsinya bentuk apa, yaitu Eh, clean, clear the screen. Oke. Lalu yang kedua, eh, dir. Kedua di dir. Dir ini untuk apa? Dir ini setahu saya itu untuk mengakses em, direktori itu sendiri. Jadi nge-display apakah teman-teman ingin mengaksesnya itu ke direktori mana atau folder mana. Contoh, diri ini lebih ke kayak list. Jadi teman-teman jika ingin masuk, saya ingin masuk ke folder musik, maka teman-teman bisa melihat listnya itu menggunakan comment dir. Nah, balik lagi dengan comment cd, jika kalian ingin mengakses direktorinya, baru kalian menggunakan cd ya. Jadi alurnya mungkin kalau saya biasanya adalah itu saya akan melakukan dir. Eh, jika jika ada folder yang mau saya akses itu baru saya menggunakan CD, contoh adalah videos. Maka saya sekarang sudah ada berada di foldernya videos. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, untuk IP config selanjutnya itu ada IP config, IP config. Nah, IV config ini itu em, kalau tidak salah itu untuk mengetahui IP public berapa yang sedang dipakai dalam device kita. Jadi contoh di sini ada IP v4 address-nya, kemudian ada IP v6 address-nya, dan beberapa penjelasan lainnya. Adapter-adapter untuk connection WiFi-nya. Jadi itu untuk IP config. Kalau IP config all, IP config/all itu lebih detail karena IP config all ini untuk eh ya lebih tepatnya menampilkan detail lengkap konfigurasi IP-nya sih.
Jadi begitu kalau jika teman-teman melakukan comment ipconfig/all. Lalu kalau misalnya kita ipconfig terus slash tanda tanya itu di sini teman-teman bisa eh, ada beberapa penjelasan yang bisa dibilang kalau di semua komen yang akan kita bahas nanti yang ada tanda tanyanya itu bisa dibilang itu sebagai help display help message. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung dengan konfig-konfigannya apa aja yang bisa dilakukan, maka teman-teman bisa menambahkan komen slash tanda tanya untuk mendisplay semua penjelasan-penjelasan yang komen-komen yang bisa eh, dilakukan. Contoh di komen selanjutnya adalah ipconfig slash lyris. Ipconfig slash lyris apa ya? Gitu. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa saya rilis the IPv4 address for a specific adapter. Jadi dia akan mencoba menampilkan IPv4 address untuk spesifik adapternya. Terus kalau buat renew itu untuk renew all semua adapter dan seterusnya. Jadi saya akan coba jelaskan lagi untuk sekalian saya akan mencoba mempraktikannya. Jadi itu tadi untuk yang slash tanda tanya, ipconfig tanda tanya, kemudian kita coba untuk ipconfig slash release. Untuk slash release ya itu tadi yang sudah dibilang itu untuk IPv4 saja. Jadi di sini bisa dibilang ya spesifik untuk setiap adapter IPv4. IPv4-nya itu seperti apa? Kemudian lanjut kita coba ke ipconfig slash renew. Itu juga dia memperbarui semua em, maaf kebalik. Untuk yang renew ini mungkin untuk merenew semua IP V4 yang ada di konfigurasi device masing-masing. Terus kalau untuk ipconfig display DNS itu dia akan mencoba mendisplay semua DNS atau domain name service atau apa saya kurang eh, kurang ini saya lupa apa itu DNS. Jadi dia kurang lebih untuk menampilkan ya beberapa domain bisa dibilang domain yang apa ya kayak mungkin terrecord eh, s- di dalam command line ini di dalam device kita. Habis itu kita coba ipconfig slash flash DNS. Jadi ini flash ini untuk lebih tepatnya apa ya? Kita membersihkan sih, membersihkan cache atau history-history dari domain-domain kita. Dari sistem Windows kita. Eh, ya, seperti itu. Kemudian ada ipconfig register DNS. Nah, register DNS itu eh, kalau tidak salah itu untuk meregistrasi ulang DNS. Jadi ya, meregistrasikan ulang DNS eh, yang ada di sistem Windows. Kemudian ping. Ping ini bisa dibilang untuk mengetahui apa kecepatan kecepatan jaringan kita. Bisa dibilang kayak internet kita lemot atau tidak. Kita bisa coba untuk ping google.com. Karena dari sini kita bisa cek nih apakah internet yang sedang terhubung dengan kita eh, berjalan apa tidak, berjalan dengan baik apa tidak. Seperti ini kan saya ada RTO, dalam artian mungkin jaringannya sedang jelek atau terputus. Jadi eh, dia akan menampilkan RTO. Sedangkan kalau misalnya berhasil atau dalam artian jaringannya bagus, maka dia tidak akan menampilkan RTO, tapi akan menampilkan seperti ini.
seperti ini. Jadi kecepatan jaringannya kita bisa cek dengan berserta IP-IP providernya. Kalau tidak salah seperti itu. Lalu kita lanjut ke Netstat. Netstat itu kalau tidak salah untuk menampilkan kondisi jaringan yang aktif, yang dimana jaringan aktif yang ada di sistem saya itu ada beberapa. Salah satunya ini dengan protokol dijelaskan juga dengan protokolnya apa, local address-nya apa, foreign address-nya apa, dan state-nya apa. Di sini ambil contoh itu ada local address-nya 127 dari Kubernetes yang state-nya itu established. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi eh, untuk menampilkan koneksi jaringan yang aktif sih di dalam device komputer atau laptop gitu. Lalu selanjutnya ada Trezor. Trezor ini untuk menelusuri rute ke suatu IP atau domain sih. Jadi kayak contoh ya, kalau tidak salah tuh kita bisa coba telusuri alamat domain atau IP-nya Google. Nah, maka di sini ada tracing route-nya. Dijelasin juga kayak maksimum of 30 hops. Mungkin saya ini kurang tahu ya, 30 hops ini. Ya, lebih tepatnya ya seperti itu. Jadi jika teman-teman melakukan komen lain ini berdasar google.com, maka teman-teman juga bisa menelusuri rute suatu alamat IP atau domain sih. Kayak berarti itu. Lalu selanjutnya adalah uh, pet petping. Petping. Nah, petping ini sebentar. Petping google.com mungkin ya. Kita coba lagi. Itu tuh kalau kalau tidak salah ingat, Petping ini itu lebih ke gabungan dari ping dan tracer dengan informasi lebih lengkapnya. Jadi yang tadi kita coba itu kan petping sama tracer ya. Eh, kok ini? Maaf, maksudnya tracer dengan nested ya, kalau nggak salah. Nah, kalau kalau petping itu kita tracer yang sudah kita lakukan itu menelusuri IP dengan ping. Ping itu tadi kan mengetahui kecepatan jaringan kita ya. Kecepatan jaringan kita berapa untuk di laptop ini, maka kita bisa cek dari situ untuk ping. Nah, di pet ping itu gabungan dari keduanya itu. Jadi kayak ada gabungan ping dan tracernya. Jadi kurang lebih begitu. Nah, di sini kayak seperti ini tuh ada loss atau send atau kecepatannya dan juga alamat IP-nya berapa. Jadi kita bisa track semuanya informasi lengkap itu dengan menggunakan ping. Jadi kurang lebih begitu. Selanjutnya ada NS Lookup. NS Lookup ini bisa dibilang mengecek informasi DNS sih. eh Informasi DNS, ya informasi DNS ya mungkin semacam kayak saya contohkan di sini ada google.com, maka addressnya kita tahu apa. Terus kemudian mungkin nama domainnya google.com, dan kemudian ini ada address atau alamat dari IPC DNS-nya. Ya, karena server itu ya mungkin uh, publik tidak bisa diakses dengan publik atau diakses secara sembarangan, maka penjelasan dari servernya itu cuma unknown. Gitu kurang lebih. Ya, lanjut. Ada NetSH. NetSH itu untuk mengatur konfigurasi jaringan LAN atau WiFi sih. Eh, ini saya kurang tahu kalau NetSH. Nah, ini saya baru dengar. Mungkin saya coba browsing ya. Em, Seperti apa
pemakaiannya atau penggunaannya. Hmm, scriptnya seperti apa saya ini? Kita coba cari contohnya saja. eh Apa ya? Nested, nested. Oh, ini mungkin ya. Kita coba show interface. Hmm, Oke. Ya, kalau dijelaskan, saya kurang mengerti juga NetSH ini seperti apa. eh tapi ya mungkin bisa saya bacanya sih ini untuk subtext spring. Jadi interface konteks APVM port. Ya, saya kurang paham sih kalau netstat ini. Ya, setahu saya sih untuk menampilkan netstat NetSH, maaf, NetSH ini setahu saya untuk menampilkan konfigurasi jaringan. Tapi saya kurang mengerti sih untuk itu. Ya, mungkin next diskusi bisa saya tanyakan lagi sih ke dosen saya untuk ini. Tapi ya, eh, kita bisa lanjut lagi dulu untuk ke root dan net yang terakhir. Untuk root itu kalau nggak salah untuk menampilkan atau modifikasi routing kabel. Itu untuk routing lebih tepatnya ya, routing kabel yang dimana di sini kalau kita coba jalanin root, ya bisa dilihat di sini dari penjelasannya itu untuk memanipulasi network routing dari tables. Jadi kayak teman-teman ingin melakukan eh, apa ya, membuat rute untuk suatu area, ya mungkin jaringan beberapa device, teman-teman ingin membuat rute-rute untuk device-device tersebut. Teman-teman bisa menggunakan route ini untuk merouting setiap device-device berdasarkan IP-nya. Oke, yang terakhir ada net. Net ini kalau nggak salah untuk mengelola user, service, file sharing dan lain-lain di jaringan. Jadi teman-teman bisa dari net ini mungkin saya belum pernah nyoba sih, cuman mungkin kayak net file itu mungkin mengelola file jika kalian kalian menggunakan command ini atau net config, ya mungkin seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan net ini untuk em, ya mengelola user, service, terus file sharing dan lain-lain sih di jaringan. Jadi itu kurang lebihnya kita sudah membahas beberapa eh, komen-komen yang ada di CMD Windows, punyanya Windows. Jadi jika teman-teman ingin mengeksplor lebih jauh, teman-teman bisa ya bisa explore berdasarkan beberapa komen yang sudah ada di tugas 2 ini yang di luar penjelasan saya. Eh, Mungkin itu dulu sekian. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.